Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Fitri Dias Sulistiani di channel Fit Busana. Nah, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kemeja di mata pelajaran pembuatan busana industri untuk siswa-siswi SMK Tata Busana. Sebelum kita membuat kemeja, tentu saja kita harus mengetahui apa itu pengertian kemeja, bagaimana ciri-cirinya, apa saja bagian-bagiannya, dan bagaimana juga nanti langkah membuat kemeja itu sendiri. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Kita masuk dulu ke pengertian kemeja. Kemeja adalah pakaian dengan ciri khas berkerah, memiliki lengan pendek ataupun panjang yang bermanset. Kemudian terdapat kancing dari atas sampai bawah. Dan beberapa model kemeja memiliki saku. Maaf ya, ini salah ketik, yang betul adalah saku di salah satu sisi atau di kedua sisinya. Jadi kemeja itu bisa kita identifikasi cirinya. Yang pertama berkerah, kemudian lengannya itu bisa pendek dan juga bisa panjang. Kemudian berkancing. Nah, kancingnya itu dari atas sampai bawah. Kalau kancingnya hanya bagian atas, itu biasanya disebut koko ya, bukan kemeja. Kemudian terdapat saku. Saku itu bisa di salah satu sisi atau di kedua sisi kanan dan kiri. Itu untuk kemeja. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis kemeja. Bisa kita pilah menjadi dua. Yang pertama kemeja formal dan kemeja non formal atau casual. Apa itu kemeja formal dan kemeja casual? Kemeja formal adalah kemeja yang sering dipakai untuk acara formal atau resmi. Pemilihan bahan sebelum membuatnya penting untuk diperhatikan ya. Bahan terbaik adalah yang tidak mudah kusut, menyerap keringat, sehingga penampilan bisa tetap rapi dan nyaman untuk digunakan. Ini beberapa contoh kemeja formal. Ada kemeja formal yang lengannya panjang, contohnya seperti gambar tersebut. Ada juga contoh kemeja formal lengan pendek. Dan yang bagian tengah itu adalah cara melipat kemeja. Kemudian kemeja casual adalah kemeja yang memiliki corak bermacam-macam ya, mulai dari bahan, kemudian coraknya ini memiliki banyak pilihan, tidak hanya polos. Ada yang kotak-kotak, ada yang batik, bahkan kalau misalkan kalian temui itu ada kemeja yang motifnya bunga-bunga juga, walaupun untuk laki-laki, tapi ada juga yang menggunakan motif bunga-bunga atau daun-daun. Nah, jenis kemeja ini biasanya memiliki karakteristik tersendiri. Seringkali pemakaiannya tidak dikancingkan sampai atas dan tidak cocok untuk digunakan dengan dasi. Jadi dia biasanya menggunakan kaos bagian dalamnya, kemudian kemeja itu dipakai di luar kaos tapi tidak dikancing. Nah, contohnya seperti gambar ini, ya kan? Jadi kemejanya dipakai untuk bagian luar, bagian dalamnya bisa dipadu-padankan dengan menggunakan kaos polos ataupun kaos yang bermotif. Kita lanjutkan ke bagian-bagian kemeja. Yang pertama ada kolar atau krah. Ada beberapa model kolar atau krah yang bisa digunakan seperti gambar yang ada di layar. Kemudian yang kedua ada sleeve atau lengan. Yang ketiga plaket atau belahan kancing yang ada di depan ya, jadi tempat kancing. Kemudian yang keempat ada pleat atau lipit. Lipit itu biasanya terdapat di bagian punggung belakang. Kemudian ada cuff atau manset di bagian ujung lengan panjang kemeja. Dan yang ketujuh ada back yoke atau pas bahu atau sambungan pada bagian belakang bahu. Oke, kita perjelas satu persatu bagian-bagian kemeja. Yang pertama adalah krah atau kolar.
Ada beberapa contoh model kerah yang bisa digunakan. Ada model sprit, reguler, button down point, mandarin, rounded, dan tab, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ini hanya beberapa contoh saja yang bisa digunakan dalam referensi membuat kemeja. Nah, ini juga terdapat gambar pola kerah kemeja seperti ini. Ada bagian board dan ada bagian kelepak kerah. Nah, ketika kerah itu sudah jadi, maka hasil jadinya seperti gambar yang pada bagian bawah yang berwarna putih. Ini adalah bagian kerah kemeja. Next, kita ke bagian lengan atau sleeve. Lengan nanti bisa pendek dan juga bisa panjang. Di sini sudah saya sertakan gambar pola lengan pendek dan gambar pola lengan panjang. Apabila kita menggunakan pola lengan panjang, maka pada bagian ujung tangannya menggunakan manset atau cuff. Next, kita ke bagian plaket atau belahan pada bagian depan kemeja. Itu terdapat 3 variasi juga. Yang pertama seamless, ya. Jadi seamless itu hanya ada 1 garis di bagian depan, kemudian langsung ditambahkan kancing. Kemudian ada model standar. Kalau standar itu bedanya dengan seamless adalah ada 2 jahitan di bagian depan. Jadi di tengah-tengah baju itu ada 2 jahitan. Itu. Kemudian yang ketiga ada model concealer. Concealer itu nanti kancingnya kita sembunyikan di bagian lapisan di bawah plaketnya itu sendiri. Gitu ya. Untuk perbedaan seamless, standar, dan concealer nanti akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Next, kita ke bagian 4, yaitu lipit atau pleat. Lipit biasanya kalau pada kemeja itu terletak di bagian punggung, di bawah back yoke atau di bawah pas bahu. Bisa di sebelah kanan dan kiri, bisa di bagian tengah dengan model lipit hadap, bisa juga di bagian tengah dengan model lipit sungkup. Bagian yang kelima adalah pocket atau saku, ya. Saku di sini bisa hanya 1 sisi sebelah kiri, biasanya kalau 1 sisi itu bisa model tempel, bisa juga saku dalam atau klep atau vest atau pas foil, bisa juga saku kanan kiri. Ya, kalau kanan kiri biasanya nanti digunakan untuk kemeja-kemeja tertentu. Ini contohnya di gambar adalah kemeja dengan menggunakan saku kanan dan kiri, menggunakan tutup atau klep, kemudian tutupnya itu dikancing. Sementara sebelahnya adalah contoh pola saku tempel yang biasa digunakan untuk bagian 1 sisi sebelah kiri. Itu biasanya di kemeja kerja atau di kemeja sekolah. Next, kita ke bagian cuff atau manset. Manset itu digunakan hanya untuk kemeja yang memiliki lengan panjang ya. Contohnya seperti itu, modelnya juga bervariasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini ada gambaran sedikit tentang pola manset dan cara pembuatannya. Nah, yang bagian terakhir itu ada back yoke atau pas bahu. Back yoke adalah bagian garis sambungan di bagian punggung belakang. Itu ya, itu ada 2 variasi. Yang pertama plain back yoke yang hanya terdiri dari 1 komponen. Kemudian ada split back yoke yang di bagian tengah belakangnya itu ada sambungan. Ini perbedaannya bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Oke, itu tadi sekilas sedikit tentang kemeja. Sebelum kita mulai pembuatan kemeja, kalian memang harus mempelajari dulu apa itu pengertian kemeja, bagaimana identifikasi ciri-cirinya, kemudian apa saja bagian-bagiannya, itu sudah kalian ketahui. Next, kita akan mulai membuat kemeja, mulai dari pola, kemudian pembuatan bagian-bagian kemeja sampai nanti kita assembling membuat 1 buah kemeja jadi. Untuk materi kali ini cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.